sama-sama menanam pohon, sama-sama menggunakan alat untuk menanam pohon, tetapi dengan penggunaan anggaran pakaian dinas yang 157 juta. Buat apa? Baju baru nyebur. Bukan, ini ingat ya. Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Menolak, lupa. Ini adalah pendapat pribadi saya sebagai warga Jawa Barat. Simak hingga akhir sehingga tidak salah paham ataupun menjadi gagal paham. Dari kedua foto ini kita bisa lihat bahwa Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi sama-sama menanam pohon. Tapi mungkin jenis pohonnya berbeda dan alat yang digunakan juga berbeda. Cuaca pada saat menanam juga berbeda. Kalau kita lihat, wah dengan style, fashion yang berbeda juga. Tujuannya, yang satu adalah membuka lahan rekreasi dan membabat hutan. Yang satu lagi, menutup tempat rekreasi yang menimbulkan bencana dan melakukan reboisasi. Jadi sangat beda ya. Sama-sama menanam pohon, sama-sama menggunakan alat untuk menanam pohon, tetapi dengan tujuan berbeda. Mungkin ada sebagian orang yang berpendapat tidak move on, itu kan dulu sedang dilakukan perbaikan oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menjelek-jelekan Ridwan Kamil atau menyalahkan. Nah ini kan pikiran yang keliru. Kalau bukan berdampak kepada masyarakat luas hingga korban materi maupun korban jiwa, masyarakat tidak akan berteriak. Dan juga ini kan pelaksanaannya maupun aparatur yang memberikan izin, yang memberikan melakukan pengawasan, mengusung perubahan, kan menggunakan APBD. APBD-nya berasal dari uang pajak rakyat. Kalau bukan mereka menggunakan uang dari APBD, uang kantong mereka sendiri, dan tidak menimbulkan dampak kepada masyarakat, yang duitnya dari masyarakat juga, ya sabodo teuing gitu. Tapi pastikan akan berurusannya dengan hukum ketika menimbulkan kerusakan terhadap alam, lingkungan, dan yang paling utama adalah korban jiwa. Anda pikir dengan investasi puluhan miliar segala macam bisa gitu ngeganti harga nyawa manusia? Bisa gitu disebandingkan, disetarakan? Itu kan pikiran yang sangat picik kalau segala macam kerugian dikonversi dengan nilai uang. Lalu bagaimana ketika terjadi sungai yang kotor? Nah ini, nonton, padahal sudah dibersihin dulu tuh sebagian. Itu hanya yang di bawah-bawah saja, yang dikeruk. Kayak nggak tahu aja, saya juga tahu tuh, lihat dan tahu posisinya di mana. Pejabatnya nonton juga tuh. Pengiring, ya nonton. Nah ini gubernur baru, ancelup ke dalam sungai yang pasti baunya luar biasa. Dan yang pastinya itu sampai ada aparat penegak hukum dan TNI nyebur juga tuh. Tapi yang bikin saya ngakak sebenarnya, kasihan gitu ya lihat gubernur siga kieu pisan gitunya harus ancrup ke dalam lumpur dan pasti bau banget itu karena di daerah muara dan ada tempat pelelangan ikan itu di dekatnya. Di sebelah sana daerahnya ya, dekat sekali dengan daerah itu. Sudah pasti baunya ya luar biasa gitu. Hanya yang saya gak kebayang nih, nggak tahu merasa atau tidak.
itu para pejabat setempat. Jadi jangan hanya menyalahkan bahwa oh ini sungainya itu dari PSDA gitu ya, tanggung jawab provinsi. Ya kabeh lah lieur tuh ya mah. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari sampah yang ada terbawa oleh banjir masuk ke dalam sungai maupun yang sudah ada sebelumnya. Atau menjadi tamparan keras kepada mau kelurahan atau desa, kecamatan maupun bupati dan pejabat terkait. Nah, provinsi ngapain? Yang dekat aja gak keurus Citarum, apalagi yang jauh di Sukabumi. Ya ini kan yang para pejabatnya sama-sama juga, malah mungkin udah pada naik jabatan. Ya itu juga. Jadi ya saya sangat apresiasi ya ke Bapak Gubernur sudah memprediksi dengan jauh-jauh hari menolak penggunaan anggaran pakaian dinas yang 157 juta. Buat apa? Baju baru nyebur ke dalam lumpur. Kan gak kepake lagi, apalagi kalau putih. Wah, susah, nyesehna susah. Mau di laundry can tantu bersih, mendingan pakai pakaian lama. Nah, Pak Deddy Mulyadi itu gubernur kita ini sudah memprediksi karena pasti udah banyak lumpur di Jawa Barat, ya banyak sampah, banyak bencana. Ngapain? Bisa beli sendiri itu. Dan pakaian yang lamanya juga masih banyak dibanding anggaran menggunakan anggaran untuk pembelian pakaian dinas, tapi nyemplung anu gitu. Ya kalau yang sebelumnya atau pejabat-pejabat yang ada di Pemprov, saya jamin belum tentu mau nyemplung kayak gubernur kita. Coba, berani nggak tuh? Mana? Paling juga terpaksa karena ada Pak Gubernur kalau nyemplung. Pejabat Pemprovnya. Kalau nggak ada, pasti cukup kucuruk tutunjuk hungkul. Ada lagi satu yang menarik. Persamaannya, yaitu menangani warga yang marah. Tapi yang satu ini warganya benar. Rendam, Pak. Bapak mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja, Pak. Sebagai Kalau warga. saya jawab, Enggak. Bapak mau dengar nggak? Iya, sok. Tenang dulu. Udah kesel soalnya, Pak. Udah 2 bulan ya, Pak. Kerendam nggak ada solusinya, Pak. Daya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Non? Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya, Cienteng, Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun Dangwal Katensi lain. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Kan, tapi kan butuh proses. Di sela-sela meninjau wilayah yang terendam banjir di Kabupaten Bandung Barat Sabtu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat beradu argumen dengan warga korban banjir terkait solusi penanganan banjir di Kecamatan Dayakolot. Warga terlihat kesal karena banjir tak kunjung surut dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Menurut Ridwan Kamil, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar 600 miliar rupiah. Lu terbalik pimpinan daerah nah. Nah kalau yang satu lagi ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi, iya mah wargana teu cereug ieu mah. Ayo, anu micen runtak kawalungan didoakeun rezekina leungit. Miksa aing. Tali mah. Aing teh pamajikan teu boga, ngapain kudu ngulungan unta. Balangsak, Pak. Oh iyalah. Jadi gubernur teh. Aduh. Alah kieu tinggal limo. Mohon, Pak. Tingali itu. Aduh, Micen ieu yo kawalungan mu. bawur, Pak. Aduh. Kumaha mun katincak? Mohon. Pokoknya mulai bulan ini saya akan mengangkat pegawai yang setiap hari tugasnya untuk turun ke sungai membersihkan sampah Ya, Pak. dari hulu ke hilir. Nanti akan diukur panjang dari sungainya. Ya. Nanti dibagi berapa pegawai gaji yang cukup dan kemudian tiap hari melaporkan melalui media sosial siapa saja yang membuang sampah ke sungai. Ya, Akan Pak. saya umumkan nanti.
Bukan, ini ingat ya. Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Anda mikir nggak di bawah banjir? Anda mikir nggak? Mau nggak rumah anak banjiran? Bagus ini. Ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi seperti ini. Ya, untuk warga yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Cipalabuhan, Sungai Cipalabuhan, daerah Pelabuhan Ratu, Kang Deddy Mulyadi menjanjikan relokasi maupun rumah panggung yang naik 2,5 meter. Pasti perbaikan jalan juga ada, termasuk jembatan. Kenapa saya menolak lupa? Bukan hanya ingat peristiwa-peristiwa saja. Beberapa relokasi pun di zaman sebelumnya malah berubah menjadi tempat bisnis. Anda lihat di postingan rekan-rekan yang ada di Instagram maupun warga-warga yang pernah terdampak dulu di Kota Bandung. Termasuk juga yang akhirnya kawasan yang tadinya kawasan terbuka hijau katanya malah berubah fungsi menjadi bisnis area. Termasuk di Jalan Pahlawan 70 yang lokasi tempat pelatihan dari pemerintah pusat sekarang beralih menjadi lokasi bisnis. Pembangunan yang ada nanti dilakukan oleh Bapak Gubernur, relokasi, perbaikan sarana prasarana, infrastruktur. Masyarakat harus tetap mengawasi dan mendukung. Karena kan para pelaksananya masih itu-itu juga. Ya, kita tahu sendiri setiap kali proyek yang ada di Jawa Barat ini sebagian besar syarat dengan oknum-oknum. Baik itu dari mulai proses, pelaksanaan, pengawasan, apalagi yang ada di jalan. Dengan dalih keamanan. Ya, masyarakat harus tetap mengawal dan menginformasikan agar program visi Jabar Istimewa bisa berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.